Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono, masih dalam tutorial pemrograman C++. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang fungsi atau function pada C++. Baik, kita mulai. Fungsi atau function itu adalah merupakan bagian program atau sering disebut dengan subprogram yang dapat digunakan atau dipanggil kembali, ya, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Nah, fungsi hanya berjalan ketika dipanggil, ya. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan sebuah output. Nah, contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main yang wajib ada di setiap program C++. Karena fungsi inilah atau fungsi main ini yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan atau berjalan. Nah, sedangkan fungsi-fungsi yang lain biasanya akan dipanggil dari dalam fungsi main ini, ya. Nah, dalam pemrograman itu fungsi sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian yang kecil, ya. Tujuannya agar program tidak menumpuk pada fungsi main saja. Bayangkan kalau misalkan dalam fungsi main itu sangat banyak sekali baris-baris program, sehingga kita akan kesulitan, ya, ketika kita akan maintenance program kita, ya. Karena jika program itu tambah besar dan kompleks, ya, dan semua kodenya itu ditulis di dalam fungsi main itu, maka programmer tentu akan kesulitan untuk membacanya. Nah, misalkan kita perlu membuat program, ya, untuk membuat sebuah lingkaran dan mewarnai lingkaran itu. Nah, kita dapat membuat dua fungsi untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Kita bisa membuat fungsi yang pertama yaitu fungsi menggambar, yang kedua yaitu fungsi mewarnai, sehingga nanti dalam fungsi mainnya kita bisa panggil menggambar dan mewarnai ini. Oke. Nah, jenis-jenis fungsi itu ada dua, ya. Yang pertama ada standard library function, yang ini merupakan fungsi yang telah ditentukan sebelumnya di dalam C++ atau disebut dengan fungsi bawaan C++, ya. Dan yang kedua yaitu user defined function, ya. Inilah fungsi yang dibuat oleh pengguna atau programmer, ya. Dan kita nanti akan berfokus pada yang ini, ya, user defined function. Bagaimana kita membuat fungsi, bagaimana kita memanggil fungsi, itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, tentang user defined function, ya, C++ itu memungkinkan programmer untuk mendefinisikan fungsinya sendiri. Kita bisa membuat fungsi bermacam-macam. Kemudian fungsi yang ditentukan oleh pengguna atau programmer itu berupa kode yang dikelompokkan untuk melakukan tugas tertentu, ya. Dan kelompok kode tersebut diberi nama sebagai identifikasi, yang itu nanti digunakan untuk memanggil fungsi itu. Nah, ketika fungsi dipanggil dari bagian manapun dari program, maka itu akan mengeksekusi kode yang ditentukan dalam tubuh fungsi itu, ya, atau dalam function body. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kita membuat atau mendeklarasikan sebuah fungsi, ya. Tentu ini di dalam pemrograman C++. Nah, format penulisan fungsi adalah yang pertama kita tentukan dulu return type-nya. Yang ini berupa nilai kembaliannya bertipe apa. Jadi di sini adalah tipe data, ya. Tipe data yang akan dikembalikan. Apakah dia integer, atau apakah dia karakter, apakah dia pecahan atau double atau float misalkan, ya, atau tipe data yang lain. Kemudian spasi, baru nama fungsinya atau function name. Misalkan nama fungsinya ya bisa macam-macam, bisa fungsi menggambar seperti tadi, ya, mewarnai, bisa fungsi menghitung, ya, dan seterusnya. Kemudian di dalam kurung ini berisi parameter list atau daftar parameter. Ya, namanya daftar berarti bisa lebih dari satu, ya. Parameter ini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, atau bisa tanpa parameter. Kemudian blok fungsi diawali dengan buka kurung kurawal sampai tutup kurung ini, ya. Disinilah nanti kode-kode yang akan dijalankan ketika fungsi ini dipanggil. Oke, ya. Jadi parameter ini tidak wajib dan juga dapat berisi satu atau lebih. Kalau misalkan dia lebih dari satu, maka setiap parameternya dipisahkan dengan tanda koma. Oke, contohnya ini contoh fungsi, ya. Ada void, spasi, salam, buka kurung, tutup kurung. Kemudian kita isi coding dalam fungsi itu adalah cout selamat siang. Maka fungsi salam ini akan menampilkan teks selamat siang ketika dia dipanggil, gitu, ya. Kemudian untuk return type-nya di sini void. Void ini artinya tidak memiliki nilai kembalian. Nanti akan
dijelaskan lebih detail ya. Jadi kalau tidak memiliki nilai kembalian, di sini biasanya langsung ditampilkan sesuatunya, misalkan cout gitu ya. Nah, dari fungsi ini dapat dijelaskan yang pertama, nama fungsinya adalah salam. Ini nama fungsinya ya. Jenis kembalian dari fungsi tersebut void, berarti tidak memiliki nilai kembalian ya. Kemudian tanda kurung kosong itu berarti tidak memiliki parameter apapun. Oke, sorry. Kemudian yang diantara tanda kurung kurawal itu namanya badan fungsi ya, atau tubuh fungsi ya, yang nanti akan dijalankan ketika fungsi salam ini dipanggil. Oke. Berikutnya kita akan contohkan supaya lebih mudah memahaminya. Kita akan contohkan menggunakan dev C++. Oke, saya sudah buka dev C++-nya dan kita awali dengan ini, saya tutup dulu lah ya. Kemudian saya akan awali dengan membuat source file baru. Kita awali dengan include seperti biasa ya, iostream. Kemudian using namespace-nya std. Berikutnya kita mulai dengan int, kita buat dulu fungsinya ya. Buat fungsi salam. Jadi caranya, karena fungsi salam ini direncanakan tidak memiliki nilai kembalian, maka diawali dengan void spasi salam. Fungsi ini juga tidak memiliki parameter, berarti buka kurung langsung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal. Oke, disinilah tubuh fungsinya atau kode-kode yang akan dijalankan ketika fungsi salam ini dipanggil. Kita akan tampilkan sesuatu, cout, misalkan selamat petang, selamat petang gitu ya. Oke. Nah, fungsi kita sudah selesai dan sekarang kita akan membuat int main-nya. Kemudian kita akan mulai untuk memanggil fungsinya ya. Panggil fungsi salam dengan cara menyebutkan nama fungsinya. Kemudian kita buat return 0. Oke, sekarang kita simpan. Saya buat namanya latihan fungsi 1. Kemudian coba saya jalankan dengan compile and run. Oke ya. Jadi aplikasi ini menampilkan sebuah teks yaitu selamat petang ya, yang ditampilkan dari fungsi salam ya, dari fungsi salam ini. Ini boleh didempetkan saja gini ya. Kemudian fungsi salamnya dipanggil dari int main-nya. Oke. Itu contoh fungsi yang paling sederhana ya. Oke, berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang function. Oke. Fungsi yang sebelumnya kita buat itu tidak memiliki parameter. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi dengan parameter atau argumen ya. Fungsi dapat dideklarasikan dengan parameter atau argumen ya. Parameter adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu didefinisikan. Nah, parameter dapat ditambahkan sebanyak yang dibutuhkan dengan memisahkannya dengan tanda koma. Jadi antara parameter satu dengan parameter yang lain kita bisa berikan tanda koma. Nah, kita akan contohkan begini nih, void sapa, kemudian tipe data string untuk parameternya nama teman gini. Sehingga ya, jadi string nama teman itu adalah parameter dari fungsi sapa ya. Sehingga nanti ketika memanggil fungsi dan memberikan nilai nama teman ini, maka akan ditampilkan halo, nama temannya siapa. Oke. Sekarang kita langsung praktekkan saja. Kembali ke dev C++ dan kita buat source file baru. Oke ya, kita include iostream, berikutnya namespace std, kemudian kita akan membuat fungsinya. Jadi fungsinya tadi contohnya adalah fungsi sapa ya, berarti void, kita masih menggunakan void ya.
kemudian Sapa, buka kurung. Nah, tipe datanya adalah string. Berarti kita tik string, string, kemudian nama teman. Nah, disinilah kita menampilkan atau menjalankan kode ketika fungsi Sapa ini dipanggil. Jadi cout, nah, kita buat ya halo, kemudian spasi. Nah, kita masukkan nama teman itu, kan itu variabel ya. Nah, jadi untuk parameter nama teman itu nanti dapat diisi pada saat pemanggilan fungsi di fungsi mainnya, int main. Oke. Nah, di sini kita akan memanggil fungsi itu, namun sebelumnya kita akan buat sebuah variabel dulu ya. Variabel string nama misalkan. Nama sama dengan kita buat nih, Hari Priyono gitu. Kemudian kita enter dan kita panggil fungsi Sapa itu. Sapa, karena dia memiliki parameter, maka di dalam kurungnya kita bisa masukkan variabel nama ini ya ke dalamnya. Nama gini. Maka dengan begini, ketika kita simpan dan kita coba latihan, kasih nama latihan fungsi 2 gitu ya. Oke. Sekarang kita jalankan nih menggunakan compile and run. Maka hasilnya akan muncul halo Hari Aspriyono ya. Jadi nilai dari variabel nama ini akan ditampilkan ya. Jadi tahapannya gini nih, kita punya fungsi nama, fungsi Sapa, kemudian parameternya nama teman. Nah, kita bisa memasukkan nilai dari parameter itu menggunakan variabel nama ini, atau kita juga bisa langsung mengetikkan gini di sini. Langsung kita ketik begini. Kita isi dengan misalkan halo Alexander Paijo gitu misalkan ya. Alexander Paijo misalkan. Oke, kutip gini ya. Oke. Kita simpan, kemudian coba kita compile and run. Ini kita menggunakan ini ya, ketiknya 2, nah gini, dan kita jalankan, maka yang muncul adalah halo Alexander Paijo. Nah, jadi parameter bisa kita isi dengan variabel, atau kita bisa langsung ketikkan teksnya di sini atau nilainya di dalam kurung dari fungsi Sapa ini. Oke. Itu contoh sederhana dari fungsi yang menggunakan parameter ya. Parameternya lebih dari 2 juga bisa ya, lebih dari 1 ya. Kita misalkan di sini ada parameter lagi int umur misalkan gitu. Itu contoh aja ya. Nah, ini Alexander Paijo, di sini kita masukkan misalkan 20 gitu ya. Kemudian kita simpan. Jadi maksudnya nama teman ini kita isi dengan Alexander Paijo, umur kita isi dengan 20. Kemudian kita compile and run. Nah, ini muncul nih. Di sini harus tampilkannya gini. Misalkan kita mau sambung gini ya, pakai NDL, kemudian kita cout lagi di sini. Cout umur Anda gitu ya. Umur Anda, kemudian nah di sini umur gini. Oke. Kemudian kita compile and run. Nah, baru dia muncul ya. Halo Alexander Paijo, umur Anda 20. Sama ya, ini misalkan mau kita ganti dengan variabel semua. Di sini nama, di sini umur misalkan. Maka kita bisa membuat di sini int umur sama dengan 20. Ini hasilnya sama ya. Ketika kita compile and run, nah maka hasilnya tetap sama. Seperti itu contoh dari fungsi yang menggunakan parameter lebih dari 1. Oke, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang functionnya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar membuat fungsi yang tidak memiliki nilai kembalian dengan void, dan juga tadi yang tanpa parameter, dan ini kita sudah latihan juga yang menggunakan parameter. Berikutnya adalah kita akan belajar fungsi dengan nilai kembalian atau memiliki return value. Nah, kata kunci void yang sebelumnya kita gunakan ya, itu menunjukkan bahwa fungsi tersebut tidak boleh mengembalikan nilai. Nah, untuk membuat fungsi yang memiliki nilai kembalian dapat menggunakan tipe data ya, seperti int, string, dan lain-lain, double misalkan ya, dan menggunakan kata kunci return di dalam fungsinya.
Jadi bukan langsung cout gitu ya, tapi menggunakan return. Contohnya ini yang sebelah kanan. Kalau kita menggunakan void, maka di sini kita bisa cout langsung saja seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan int, artinya ini tipe data untuk nilai kembaliannya, maka di sini kita menggunakan return ya. Itu perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya bisa lebih memahaminya, maka kita akan langsung latihan menggunakan dev C++. Oke, kita mulai dengan membuat source file baru dan kita awali dengan include iostream, kemudian using, nah kemudian di sini kita akan buat fungsi dengan tipe kembaliannya double, kemudian luas untuk menghitung luas segitiga ya, luas segitiga. Kemudian kita tentukan parameternya int alas, int tinggi. Nah kemudian di dalamnya kita akan mengembalikan nilai return, berarti rumusnya 0 titik, kan setengah alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Oke, kemudian int main, dan kita akan memanggil fungsinya. Namun sebelumnya kita buat dulu int alas, ini untuk menentukan alasnya misalkan 10, kemudian int tinggi sama dengan 20. Nah berikutnya di sini kita tinggal panggil saja dengan double, kemudian luas sama dengan luas segitiga, ini fungsinya ya, kemudian alas, tinggi, kemudian kita cout luas segitiga, ini ada kutipnya, luas. Oke, seperti ini. Mungkin kita simpan dengan latihan fungsi 3. Kita jalankan. Oke ya, seperti itu hasilnya selesai. Mohon maaf ini sudah masuk waktu maghrib dan kita harus sama-sama menjalankan sholat maghrib. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.